wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha segala-galanya. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Allah juga zat yang telah memberikan pertolongannya kepada kita semuanya sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bersilaturahim dalam sebuah kajian. Mudah-mudahan Allah zat yang maha menatap, Allah zat yang maha menyaksikan, Allah zat yang maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah jadikan aktivitas kita pada malam hari ini menjadi amal soleh, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahibus syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, kepada para alim ulama sampai kepada amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mencoba membahas satu materi tentang berkaitan tentang, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita pada malam hari ini dengan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Tadi sudah disampaikan terkait insya Allah ini juga materi diambil, salah satu diantaranya adalah diambil dari kitab Sulam Taufik, ya. Pengarang atau penulisnya Syekh Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Alawi Al-Hadrami. Saya mohon izin teman-teman sekalian, sebelum menyampaikan sampai kepada materi syahadatain, saya mohon izin menyampaikan terlebih dahulu terkait syarat-syarat menjadi seorang mukminin, ya, menjadi seorang mukmin. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami terkait syahadat yang hakikinya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa difahami sampai kemudian nanti syahadatain wa ta'ala. Jadi ada seorang mukmin. Yang pertama adalah ma'rifat, yang kedua tasdik, yang ketiga ikrar. Kalau seandainya tiga perkara ini kumpul, maka insya Allah kita sudah menjadi seorang mukminin.
Ini tidak boleh tidak ada. Ketika tiganya ini harus ada, ya. Yang pertama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu kan mengetahui. Adapun ma'rifat secara istilah Assalamualaikum. Bisa terlempar ya? Waalaikumsalam. Ya Ustadz. Mohon maaf ya, ini tadi saya keluar ya. Masya Allah. Iya. Ya gak apa-apa Ustadz. Kita lanjutkan. Baik teman-teman, jadi pertama kewajiban kita untuk menjadi seorang mukmin itu adalah harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana juga Allah sampaikan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kalimat liya'budun di sana, teman-teman sekalian, itu dalam kitab Syirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan liya'budun di sana adalah liya'rifuni. Artinya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanpa ma'rifat tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Tanpa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita mau berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau tanpa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar dalam menghadapi setiap ujian, dalam setiap kondisi, teman-teman sekalian. Sehingga makrifat adalah merupakan pertama kali yang wajib bagi kita sebagai manusia. Sebagaimana juga para ulama menyampaikan dalam kitab Majmu'atul Aqidah, awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pertama yang wajib bagi manusia itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan makrifat di sini bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi makrifat yang dimaksud di sini adalah idrokun jazimun. Jadi keyakinan yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan yang dimaksud dalam hal ini bukan keyakinan yang syak, bukan keyakinan yang dhon, bukan keyakinan yang waham, tapi keyakinan yang benar-benar idrokun jazimun, keyakinan yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari keraguan di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau seandainya ada sedikit saja keraguan kepada Allah bahwa Allah tuh ada atau enggak ya, Allah tuh tahu atau enggak dengan kondisi saya hari ini. Allah tuh nggak adil misalkan. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada keraguan sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menggugurkan keimanan, ya, ini bisa menggugurkan keislamannya. Kalau seandainya imannya gugur, Islamnya gugur, berarti naudzubillahi min dzalik posisinya menjadi seorang kafir, kufur, orang yang keluar daripada keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya teman-teman, yang pertama harus kemudian kita benar-benar coba lakukan adalah kita benar-benar bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang pasti, dengan keyakinan yang 100% tanpa disertai dengan keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait makrifat.
Apalagi dalam kondisi sekarang orang-orang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membicarakan orang lain, barangkali kita pun bisa melihat kepada diri kita bagaimana kondisi kita sekarang. Mungkin ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk ujian itu ketika Allah berikan kepada kita, kira-kira keyakinan kita masih tetap kepada Allah atau justru malah menjadi ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syarat menjadi seorang mukmin itu adalah tasdik, ya. Jadi setelah ma'rifah, setelah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tasdik. Tasdik itu apa? Tasdik itu adalah iddi'an dan qabul. Iddi'an itu mengakui, sementara qabul adalah menerima. Nah, realisasi daripada ma'rifatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan timbul pengakuan di dalam dirinya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kalau sudah benar-benar dalam hati meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah, gitu ya. Sehingga nanti akan timbul di dalam diri kita pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pengakuan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasul yang terakhir. Tidak ada rasul, tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu iddi'an. Sementara yang kedua adalah qabul, menerima. Setelah kita mengakui Allah satu-satunya zat yang wajib disembah, satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh alam semesta, Rasulullah adalah merupakan Rasul yang terakhir, maka pada akhirnya nanti kita akan qabul, menerima. Dari menerima apa? Menerima setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kemudian Allah menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kembali risalahnya kepada kita sebagai umatnya, maka tentu kita akan menerima dengan 100% tanpa ada keraguan sama sekali terhadap kebenarannya. Karena kita sudah meyakini kepada Allah, karena kita juga sudah meyakini bahwa bahwa Muhammad adalah merupakan Rasulullah, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasdik, ya, ini tasdik. Jadi satu ma'rifat, yang kedua adalah tasdik, mengakui, kemudian adalah menerima, qabul. Selanjutnya syarat daripada iman itu sendiri adalah an-nutqu asyhadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini diwajibkan bagi seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Seorang yang mu'alaf, yang tadinya dia tidak beragama Islam, kemudian dia masuk kepada agama Islam, maka diwajibkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang muslim yang dari semenjak bayinya semenjak lahirnya ibu bapaknya sudah muslim, apakah juga wajib mengucapkan dua kalimat syahadat? Nah, ini juga dibahas di dalam kitab Sulam Taufik, bahwa kewajiban membaca dua kalimat syahadat ini hanya bagi orang-orang yang kafir saja. Orang yang mau masuk Islam, orang yang mu'alaf, mereka diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun untuk kaum muslimin yang dari awal yang turunannya itu adalah muslim, maka kewajibannya mengucapkan dua kalimat syahadat ketika di dalam melaksanakan sholat saja. Jadi tidak ada kewajiban sebetulnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat jika ibu bapaknya seorang muslim. Kenapa? Teman-teman bisa lihat nanti di dalam Al-Quran, surat Al-Isra kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sana, alastu birabbikum bala syahidna. Bukankah kami ini adalah Tuhan kalian? Bala syahidna. Kita semuanya dulu di alam rahim menjawab,
benar engkau adalah Tuhan kami. Artinya bahwa ketika di alam rahim saja kita sudah membuat persaksian, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob kita. Sehingga ketika kemudian lahir ke alam dunia, ketika lahir ke alam dunia, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa fitrah di sini yang dimaksud adalah Muslim, ya. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir fitrah di sini juga dimaksud dengan Muslim. Yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Ibu bapaknya lah yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasrani, juga yang menjadikan mereka Majusi. Sehingga kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat ini teman-teman sekalian hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Sementara kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat bagi kaum muslimin hanya di dalam sholat saja. Sehingga ketiga ini sudah dilakukan, maka insya Allah kita sudah menjadi seorang mukminin, ya. Ini yang kemudian harus kita ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk bisa benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa timbul mengakui di dalam diri kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Islamlah satu-satunya agama yang didoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya kita menerima apapun dari setiap aturan yang sudah ditetapkan, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, terkait syahadatain ini kita sama-sama sudah pahami bahwa yang dimaksud dengan syahadatain, dua kalimat syahadat, ya, bahasanya syahadatain itu kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya umum kita pahami, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kita sama-sama fahami teman-teman sekalian terkait kalimat syahadatain ini. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Sulam Taufik, mudah-mudahan ini kita bedah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan syahadat ini kita semakin yakin, semakin tambah iman kepada Allah, semakin tambah istiqomah dalam ketaatan. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Dan adapun makna asyhadu alla ilaha illallah. Tolong teman-teman perhatikan kalimatnya ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau tadi terjemahan bahasa Indonesia itu hanya saya bersaksi saja. Padahal nggak cukup hanya bersaksi saja teman-teman sekalian, tapi ada makna makna yang terkandung di dalam kalimat asyhadu. Apa maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu ay anta lama. Artinya bahwa engkau mengetahui, wa ta'taqida engkau meyakini, wa tu'mina engkau mempercayai, wa tusaddiqa dan engkau membenarkan. Jadi kalau seandainya kita bahasakan sebetulnya asyhadu itu asyhadu nekadkeun abdi gitu ya, kalau pakai bahasa Sundanya. Asyhadu saya meyakini, ya, saya meyakini yang disertai dengan ma'rifat dan tasdik. Nah, itu yang dimaksud dengan asyhadu di sini, bukan hanya bersaksi saja teman-teman sekalian, tetapi meyakini, mengetahui, mempercayai, membenarkan an la ma'buda, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah bihakin dengan sebenar-benarnya fil wujudi, di dalam wujudnya, di dalam keberadaannya, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita coba mendalami kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kita sebetulnya bisa memahami, kita juga bisa meyakini di dalam hati dan pikiran kita bahwa ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita langsung meyakini bahwa kita yakin tidak ada satupun Tuhan, tidak ada satupun ilah yang wajib disembah illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala fil wujudi, di dalam wujudnya. Kita juga meyakini di dalam hati kita bahwa Allah itu adalah zat yang benar-benar ada. Nah, itu salah satu di antara makna yang terkandung di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ya.
Jadi kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Sementara yang lain itu adalah makhluk. Sementara makhluk itu mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu binatang, baik itu hewan, makhluk apapun selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita sudah meyakini bahwa satu-satunya zat yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apapun yang kita lakukan harusnya tertujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan harusnya semuanya bisa menjadi amal soleh. Kenapa? Karena seorang muslim itu, teman-teman sekalian, punya totalitas dalam kehidupan. Apa totalitas dalam kehidupannya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu totalitas kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau seandainya kita sudah berjanji di setiap salat kepada Allah bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, maka harusnya setiap aktivitas apapun yang kita lakukan harusnya bisa menjadi amal soleh, harusnya setiap aktivitas yang kita lakukan itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita juga meyakini dalam hati kita bahwa Allah tuh benar-benar zat yang maha ada. Bahkan disampaikan di sini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tuh zat yang maha melihat. Allah tuh zat yang maha mendengar. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya dari kata la nafi itu la ilaha ada kalimat yang tersimpan. Kalau teman-teman pernah mendengar kalimat tauhid, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matuba illallah. Harusnya ketika kita mengucapkan kalimat tauhid ini, hati sambil merasakan, pikiran dan hati sambil merasakan keberadaan Allah, sambil merasakan bahwa apapun yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan ini adalah merupakan bagian daripada ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sudah terpatri di dalam diri kita, Allah itu adalah zat yang maha ada, Allah itu zat yang maha melihat, Allah itu zat yang maha menyaksikan. Sekalipun kita belum pernah menyaksikan dengan mata kepala kita, Mohon maaf Pak, terputus. Mohon maaf semuanya ada kendala dari Ustadznya. Mohon ditunggu kembali.
Sebentar ya, lagi dihubungi lagi Ustadznya. Teman, kita lanjutkan. Jadi salah satu di antara makna yang terkandung daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah adalah kita mengetahui sampai kita meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa Allah lah adalah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Makanya teman-teman sekalian, kalau seandainya Allah lah satu-satunya zat yang wajib diibadahi, maka seharusnya apa yang kita lakukan, kuliah kita, aktivitas kita seperti ini, aktivitas teman-teman di kuliahan, itu harusnya bisa menjadi amal soleh. Kenapa? Karena semua aktivitas harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk kita meyakini keberadaan Allah sekalipun secara mata kepala kita sendiri kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari di mana kita meyakini karena Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan di dalam Al-Quran. Allah melihat kita walaupun kita belum pernah melihat Allah secara kasat mata Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan orang-orang sosialis komunis, tapi masih jelas suara saya? Ada Pak Ustadz. Kang Zulfikar? Orang-orang atai pada Allah, mereka tidak percaya dengan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Alasannya hanya satu saja yang saya ketahui. Apa alasannya? Alasannya bahwa Allah itu tidak terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Sehingga sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, maka mereka menganggap bahwa sesuatu itu tidak ada. Sehingga mereka menganggap bahwa Allah itu tidak ada karena Allah tidak terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Termasuk bukan hanya Allah. Mereka tidak mempercayai adanya neraka, mereka tidak mempercayai adanya surga, mereka tidak mempercayai adanya malaikat. Kenapa? Karena mereka semuanya, karena itu semuanya belum terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini walaupun kita belum pernah melihat surga, walaupun kita belum pernah melihat neraka, walaupun kita belum pernah melihat malaikat, tapi kita meyakini bahwa semuanya itu ada karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran. Nah, inilah salah satu di antara makna yang terkandung dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Allah itu dat yang wajib disembah, dat yang ada. Termasuk juga kita meyakini bahwa Allah itu adalah al-wahidu, al-ahadu, al-awwal. Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada daur, tidak ada tasalsul. Daur itu bahwa ada beberapa Allah, Allah A gitu ya. Ini muter, Allah A butuh kepada Allah B, Allah B butuh kepada Allah C, Allah C butuh kepada Allah A. Ini yang disebut dengan daur di dalam ilmu tauhid. Ada juga tasalsul, saling berantai. Allah siapa yang menciptakan kalau seandainya tidak ada Allah yang lain? Ini mengira-ngirakan, sehingga dalam ilmu tauhid itu disebut dengan tasalsul. Tasalsul itu kalau seandainya Allah A butuh kepada Allah B butuh pada Allah C butuh kepada Allah D yang menciptakan, terus tidak ada akhirnya, itu namanya tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu mustahil. Maka kita meyakini bahwa Allah itu adalah satu, Allah itu tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wahid, selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahad dan yang awal. Al-Qadimu, Allah itu zat yang terdahulu, artinya keberadaan Allah tidak diawali dengan ketidakadaan terlebih dahulu. Seperti halnya kita, adanya kita di dunia ini diawali dengan ketidakadaannya kita terlebih dahulu di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah zat yang maha qadim. Ini yang wajib kemudian kita yakini teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keberadaannya tidak diawali dengan ketiadaan terlebih dahulu. Kemudian Al-Hayyu, Allah itu zat yang maha hidup.
tentu ini menjadi sahnya seluruh sifat yang lain. Kalau seandainya Allah tidak hidup, maka tidak mungkin ada sifat-sifat Allah yang lain. Al-Qayyumu, Allah dat Qayyum, Allah dat yang maha berdiri sendiri, dalam artian Allah tidak membutuhkan yang menciptakan, gitu ya. Allah juga tidak membutuhkan tempat, teman-teman sekalian. Ya, Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh yang menciptakan, karena Allah dat yang maha Qayyum, Allah dat yang maha berdiri sendiri. Al-Baqi, Allah dat yang maha kekal, ya. Tidak seperti halnya makhluk. Makhluk itu tidak kekal. Kita tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, nanti tidak ada lagi karena kita nanti bakal meninggal dunia. Bahkan dunia ini pun adalah merupakan hadis hudus, gitu ya, baru yang tidak akan kekal. Dunia ini akan hancur, tidak akan selama-lamanya ada. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sifat yang baki. Allah dat yang baki, artinya Allah dat yang maha kekal, mustahil Allah hancur. Nah, teman-teman sekalian, kalau seandainya kita memahami makna daripada al-baqi ini, tentu kita akan meyakini bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah tentunya. Kita makhluk yang tidak punya daya upaya, kita nggak punya kekuatan, begitu ya. Nanti kita juga bakal berakhir, jangankan nunggu hari kiamat, begitu ya. Usia sudah sepuh juga sudah tidak punya daya upaya. Ini membuktikan bahwa kita ini makhluk yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang mukmin meyakini bahwa bahwa Allah itu adalah Al-Baqi, Allah itu zat yang maha Al-Baqi, Allah zat yang maha kekal, maka tentu kita hidup akan senantiasa tawadu, gitu ya. Karena kita merasa kita tidak punya daya upaya, kita nggak punya kekuatan, kita bisa seperti ini, kita bisa melakukan satu aktivitas. Itu semuanya karena semata-mata ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian teman-teman yang diberikan, yang dikaruniakan harta banyak. Hati-hati, jangan sampai kemudian dengan harta yang banyak, dengan kepintaran, dengan karunia apapun, sehingga kita malah hidup petang-tang peteng-teng. Padahal ada Allah dat yang maha kekal, sementara apa yang kita miliki ini semuanya juga akan hancur. Masya Allah. Jadi kalau diuraikan kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini, Masya Allah, ini akan bisa menjadi perubahan bagi kita semuanya sebagai seorang muslim yang tadinya, mohon maaf ya, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya jahiliyah ila dzulumat ala dzulumat minad dzulumat ila nur, yang tadinya dari jahiliyah sampai kemudian kepada terang benderang. Masya Allah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang luar biasa, begitu ya, yang baik kepada Allah, yang baik kepada makhluk, dengan konsekuensi kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Al-Khaliqu, Allah juga zat yang maha menciptakan. Kita nanti juga akan ini dibimbing nih kita bahwa kita meyakini satu-satunya zat yang maha menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya dalam kitab Tauhid ada istilah Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan yang paling mendasar. Dari mana kita berada, teman-teman sekalian? Maka tentu dari mana kita berasal? Maka tentu sebagai seorang mukmin kita akan mengatakan kita berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah pada tanah. Sementara lagi-lagi orang-orang sosialis komunis, kapitalisme sekuler, mereka tidak percaya bahwa Allah lah zat yang maha menciptakan. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya mereka diciptakan oleh Allah, sementara dengan Allahnya sendiri mereka tidak percaya. Seperti salah satu di antara tokoh sosialis komunis yang kita ketahui, Charles Darwin, yang punya teori evolusi, bahwa manusia itu berevolusi, bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Yang jadi monyet itu berevolusi jadi manusia. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita boleh kita susulkan kembali pertanyaan kepada mereka, kalau seandainya memang manusia itu berasal dari monyet, harusnya monyet ada asalnya. Tapi mereka tetap bisa jawab, teman-teman sekalian.
ketika ini disampaikan kepada mereka kalau manusia berasal dari monyet, monyet harus ada asalnya, mereka juga jawab. Mereka menjawab bahwa monyet itu asalnya dari ikan. Teman-teman nanti coba searching ya. Nanti coba cari di mana di internet, saya sudah coba cek, ternyata benar bahwa monyet itu mereka katakan monyet itu berasal daripada ikan. Nah, ketika ditanyakan kembali, disusulkan pertanyaan kembali kepada mereka, kalau seandainya monyet itu dari ikan, ikan asalnya dari mana? Mereka masih menjawab, teman-teman sekalian, menurut mereka ikan itu berasal daripada serangga. Kalau seandainya memang serangga itu ikan itu dari serangga, serangga harus ada asalnya. Maka serangga itu asalnya dari mana? Ditanyakan lagi kepada mereka, mereka menjawab serangga itu asalnya dari protein. Kalau seandainya serangga itu dari protein, protein pasti ada asalnya. Asalnya protein dari mana? Mereka juga masih bisa menjawab protein itu berasal daripada materi. Nah, kalau seandainya protein itu dari materi, tentu materi ada asalnya. Dari mana itu? Maka mereka menjawab musnahkan ini bahwasanya ini bakal ada yang seperti komunis. Ketika manusia nanti itu ya entah apakah ada di manusia, kalau di agama yang lain ada istilah reinkarnasi. Sementara kita meyakini tentu ketika kita sudah meninggal dunia nanti akan adanya alam akhirat. Semua amal pertanggungjawaban yang kita semua amal yang kita lakukan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, teman-teman sekalian. Nah, begitu ya. Ar-Razak, Ar-Raziq, Allah zat yang maha memberikan rezeki. Kita yakin teman-teman sekalian bahwa satu-satunya zat yang maha memberikan rezeki itu adalah Allah. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, anna ar-razaq wal makhluqu marzukun falat tatruk bi ibadati. Kata Allah, anna ar-razaq, bahwa kami yang memberikan rezeki, wal makhluqu marzukun, dan makhluk yang diberikan rezeki. Satu perintah Allah, teman-teman sekalian. Apa perintahnya? Falatatruk bi ibadati, janganlah engkau meninggalkan ibadah kepadaku. Hanya itu saja, teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita meyakini hadis kursi ini, harusnya kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sampaikan juga di dalam surat Qaf, tidak Qaf kalau tidak salah ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi perintah Allah mah hanya satu, fala tatruk bi ibadati, janganlah kau meninggalkan ibadah kepadaku. Jadi kalau seandainya Allah zat yang maha memberikan rezeki, Allah mau memberikan rezeki kepada salah seorang hambanya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolak, tidak ada satu orang pun seorang hamba pun yang bisa menghalang-halangi Allah memberikan rezeki. Termasuk dalam kondisi COVID ini, teman-teman sekalian. Ini harus kita yakini. Rezeki itu tidak berkaitan dengan adanya COVID atau tidak. Tapi kan sekarang kenyataannya ketika dalam kondisi COVID ini banyak orang yang terlantai begitu, terlantar, teman-teman, banyak yang ekonominya sulit dan lain sebagainya. Kalau saya meyakini bahwa kalau seandainya Allah zat yang maha memberikan rezeki mau memberikan rezeki kepada salah seorang hambanya, maka tidak terhalang oleh COVID sekalipun, teman-teman sekalian. Hanya saja perlu kita evaluasi. Kenapa sampai kemudian Allah nahan kita nih, gitu ya, tidak sampainya rezeki kepada kita. Boleh jadi karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan.
Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-111, wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang mengundang kesulitan untuk dirinya sendiri. Masya Allah ya karim. Ini salah satu di antara makna daripada asyhadu alla ilaha illallah, teman-teman sekalian, termasuk tadi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang harus kita yakini, bahwa kita bisa melakukan berbagai aktivitas karena pertolongan Allah. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, badan kita masih digerakkan, ini semata-mata karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing yakin sampai ke arah sana gitu ya teman-teman sekalian, bahwa apapun yang kita lakukan, kita bisa ibadah, kita bisa melakukan aktivitas apapun, ini semuanya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak ada satupun aktivitas yang bisa kita lakukan, nggak ada satupun aktivitas ibadah ketaatan kepada Allah yang bisa kita lakukan. Teman-teman sekalian, teman-teman nanti dijadikan pemimpin Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena karunia pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sampai hanya kepada kepemimpinan saja, tapi pemimpin yang sekiranya bisa amanah, bisa adil, itu juga adalah salah satu di antara konsekuensi kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya, wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anta'lama wa ta'taqida. Jadi asyhadu bukan hanya sekedar menyaksikan, sekali lagi asyhadu, saya mengetahui, saya meyakini, saya membenarkan, saya mempercayai anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah merupakan Rasulullah, utusan Allah. Anna sayyidina wa nabiyana Muhammad bin Abdullah. Nah, kita yakin bahwa nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qursi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jamil khalqi, adalah merupakan hamba Allah dan Rasulullah utusan Allah ila jamil khalqi, kepada semua makhluknya. Jadi wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang terkandung daripada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini bahwa Muhammad adalah merupakan Rasulullah utusan Allah. Muhammad adalah merupakan Rasul yang terakhir yang Allah utus. La nabiyya wala rasulah ba'di, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelahku. Walaupun sekarang banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang mengaku rasul, bahkan nggak tanggung-tanggung, bukan hanya nabi dan rasul yang mereka akui, bahkan ada salah seorang yang mengakui sebagai seorang malaikat, begitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bagi kita semuanya, tanpa akan merubah keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, sekalipun banyak orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, kita meyakini bahwa Nabi Muhammadlah adalah merupakan nabi dan rasul terakhir yang Allah utus, teman-teman. Nah, konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, maka kita pun akan menerima dari setiap apapun berita atau perintah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian Rasulullah menyampaikan apapun, wajib bagi kita untuk meyakininya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran, wajib kita untuk meyakini dan membenarkan dari setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap Al-Quran itu sendiri. Sekarang banyak teman-teman sekalian, orang yang ngaku sebagai orang yang beriman, tetapi mereka mendustakan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Padahal kita meyakini Dalikal kitabula raiba fi hudalil mutakin. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian ragu terhadapnya. Bahkan Allah tantang siapapun yang ragu terhadap Al-Qur'an, fa'tu bi suratim mimisli. Datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan utusan Allah, maka insya Allah kita juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, daripada penjelasan syahadat itu, teman-teman, maka syahadat ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan syahadat syar'an, yang kedua syahadat munjin. Ini dari mana penjelasannya? Ini diambil dari kitab Majmu'atul Aqidah. Teman-teman bisa lihat nanti di jilid 1 kalau tidak salah, Majmu'atul Aqidah. Di sana ada penjelasan tentang syahadat. Ada syahadat syar'an, ada syahadat munjin. Adapun yang dimaksud dengan syahadat syar'an itu adalah syahadat yang hanya diucapkan saja tanpa diikuti oleh hati dan jiwanya sehingga tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat saja, teman-teman sekalian, ya. Nah, terkait syahadat syar'an ini sah dia sebagai seorang muslim di mana? Di dunia. Jadi ketika ada seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, begitu ya, walaupun tidak diikuti oleh hati dan jiwanya dalam merealisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia tetap sah sebagai seorang muslim. Nah, ini hukum dunianya, ya. Seorang misalkan kafir, orang kafir ngucapin dua kalimat syahadat, menurut hukum dunia, maka dia sudah menjadi seorang muslim. Walaupun kita tidak tahu hatinya itu seperti apa. Apakah hatinya justru menolak atau tidak. Yang pasti ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka menurut hukum Islam, dia sah sebagai seorang muslim. Maka ketika dia menikah dengan seorang akhwat muslimah, maka sah pernikahannya. Karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi tentu sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia saja. Nah, kita ingin selamat di mana? Kita ingin selamat di dunia, kita ingin juga selamat di akhirat. Maka syahadat yang wajib untuk kemudian hadirkan di dalam diri kita bukan hanya syahadat syar'an, bukan hanya diucapkan oleh lisan semata saja, tapi juga sampai kepada syahadat munjin. Munjin itu yang menyelamatkan, ya. Apa itu syahadat munjin? Syahadat yang diucapkan serta diikuti oleh hati dan jiwanya sehingga direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seandainya seorang sampai kepada syahadat munjin, bukan hanya mengucapkan saja, tapi dia realisasikan makna yang terkandung daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, dia meyakini, kita mempercayai bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang disembah, bahwa hanya Allah lah satu-satunya kita mengadu kepadanya, ya, bahwa tidak ada yang bisa memberikan madhara dan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan coba berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang sekiranya sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya, Masya Allah ya Karim. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi haramallahu 'alan nar. Ini disampaikan kepada Muaz. Ya Muaz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Tidaklah salah seorang yashhadu, ya, mengiktikadkan, meyakini, mempercayai, membenarkan an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah merupakan utusan Allah, sidqan, ya, min qalbihi, sembari dibenarkan daripada hatinya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, haramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Makanya tidak aneh teman-teman sekalian ketika nanti di akhirat kelak bahkan ada umatnya yang masuk ke dalam neraka jahanam, itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dengan sujud yang lama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta supaya umatnya yang tidak memiliki amalan apapun kecuali mereka pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allah angkat, Allah keluarkan daripada siksa api neraka jahanam, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga salah satu di antara bentuk kecintaan Rasulullah kepada kita, teman-teman sekalian. Sampai nanti umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikawal tuh mulai dari apa? Mulai dari dibangkitkan sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah yang kemudian
bisa memberikan syafaat satu-satunya yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah ya Karim, teman-teman sekalian. Nah, lanjutan hadis ini sebetulnya ada. Muaz itu nanya kepada siapa? Nanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh enggak? Ya Rasulullah, boleh enggak aku menyampaikan kepada umat yang lain? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah. Kenapa? Karena kalau seandainya disampaikan ini, maka mereka akan malas dalam melakukan amal soleh. Sehingga hanya tertegun kepada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, teman-teman sekalian. Bahkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang nanti menyelamatkan di akhirat kelak, tetapi bagi orang-orang yang benar-benar memahami melaksanakan daripada kalimat syahadatain ini, maka di dunianya saja di dunianya saja mereka akan menjadi seorang yang syakhsiah Islamiyah, yang memiliki kepribadian Islam, teman-teman sekalian. Masya Allah ya Karim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa benar-benar memahami kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini. Kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang sekiranya terkandung di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar istiqomah dalam kebaikan, yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha tahu di antara kita siapa yang benar-benar menginginkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga zat yang maha tahu siapa di antara kita yang benar-benar melakukan yang terbaik hari ini, begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya sesuai apa yang sekiranya kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha berkehendak, sehingga ketika kita sudah meyakini seperti itu, maka profesi apapun kita, gitu ya, kita menyadari bahwa kita ini adalah sebagai seorang hamba, apapun aktivitas harusnya menjadikan amal soleh, harusnya kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan teman-teman sekalian. Kang Zulfikar, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah selesai disampaikan. Untuk sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, para peserta maupun setiap orang yang hadir di sini bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu untuk bertanya dan dianjurkan untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu. Silahkan apabila ingin ditanyakan. Saya. Nah, untuk sekarang para peserta dimohon untuk tetap di dalam room untuk pengecekan alat-alat dalam kontrak belajar yang sudah disampaikan kemarin. Baik, ada Kang Sandi.